Halo guys, selamat pagi. Semoga hari ini selalu sehat dan bahagia ya. Pada pagi hari ini ada kegiatan untuk persiapan eh, gerai kebersihan, persiapan bersih lingkungan pelabuhan ya yang akan dilakukan di kantor di P3 Tawang ya. Jadi pada hari ini yang dilakukan antara lain kebersihan di lingkungan kantor, di lingkungan lapak-lapak, terus juga kebersihan di lingkungan dermaga dan sekitar yang ada di sini. Yang di belakangku adalah adik-adik PKL yang nantinya ikut membantu kegiatan bersih pelabuhan pada pagi hari ini. Kemudian juga beberapa stakeholder yang diundang, yang dipanggil, antara lain meliputi dari perangkat muspika ya, ada lurah, ada camat, ada polsek, kemudian juga Babinsa, kemudian TNI AL, Polairut. Selain itu juga melibatkan yang ada di sini yaitu pedagang ya, kemudian yang memiliki lapak di sini, kemudian nelayan juga, kemudian banyak yang terlibat di sini, kurang lebih sekitar 60 sampai 100-an orang. Jadi nanti akan banyak teman-teman yang akan melakukan kegiatan bersih pelabuhan di area pelabuhan perikanan pantai Tawang di Kendal ini. Jadi kita nanti akan bersama-sama melihat kegiatan bersih lingkungan, bersih pantai dan semuanya. Jadi kita akan berfokus dan senantiasa untuk melakukan kegiatan bersih-bersih ini supaya ke depan lingkungan di sekitar kita itu akan jadi lingkungan yang bersih, yang sehat, yang nyaman ya. Karena di sini adalah semboyannya P3 Tawang Gemilang. Di belakangku adalah baru kegiatan tikar untuk persiapan. Jadi sekarang ini di lingkungan yang ada di sekitar P3 Tawang ya, di depan adalah area parking ya, parking mobil, kemudian di belakang adalah area kantor ya. Ini adalah area kantor ya. Yang sebelahnya adalah area TPI. Kita akan lihat di area TPI yaitu area TPI ya guys. Nah, di belakang itu adalah gedung TPI, tempat pelelangan ikan, di mana setiap hari dilakukan pelelangan ikan ya, mulai siang setelah mereka beraktivitas melaut ya. Setelah melaut dari pagi hari jam 2 dini hari, siangnya mereka berlabuh ya untuk memberikan ya untuk menaruh hasil ikannya yang mereka dapatkan di laut ya. Jadi di sini adalah area pantai itu area muara. Jadi masih sekitar 3 sampai 5 kilo untuk menuju ke area laut. Jadi masih jauh ya. Jadi nelayan di sini adalah nelayan dengan spek motor yang kecil ya. Jadi dia sekitar di bawah 5 GT ya, gross ton. Jadi membawa hasil lautnya itu sekitar di bawah 5 ton. Karena lebih dari itu mereka akan overload dan itu mengganggu kapal karena overload capacity ya. Jadi di sini nanti akan aku lihatkan area-area di mana ada kantor, di sini juga ada musola, kita lihat ya.
musola yang ada di sini guys. Nah, gitu. Di sini di belakang adalah area musola. Area musola itu tempat orang beribadah ya. Jadi pada pagi hari atau siang atau hanya selama hampir sampai malam ya. Jadi pintu gerbang di depan itu ditutup sekitar jam 9 jam 10 malam untuk menghindari rawan kejahatan, rawan kecurian. Jadi selama ini dibiarkan terbuka, tapi mulai sekarang untuk ditata karena perlunya untuk menjaga ketertiban, karena di sini adalah untuk lalu lintas orang kampung ya. Kita lihat di belakang adalah di depan gerbang itu area orang berlalu lalang, nanti akan tak lihatkan. Jadi tidak bisa dibiarkan begitu aja, karena ini adalah area kantor, area yang harus steril ya, area yang butuh keamanan tingkat tinggi. Oke. Di sini adalah area TPI ya. Di sini adalah area TPI, area orang melakukan aktivitasnya untuk melelang ikan. Melelang ikan itu baik itu besar, kecil, atau ikan hasil tangkapan mereka selama 1 hari. Jadi di sini adalah fresh ya, tidak menunggu besok, tapi setelah mereka datang ini akan dilelang sesegera mungkin. Setelah acara pelelangan harus clear, tempat ini harus bersih. Jadi tidak boleh dibiarkan, karena itu akan mengundang lalat, mengundang banyak penyakit yang ada di sini. Jadi kita wawancarai Pak Bos dulu ya. Pak Bos tak wawancarai dulu pagi Pak. Pagi, apa ini? Ini kegiatan kita nanti bersih pelabuhannya Ya, apa aja ya Pak? Ini kita, dengan Pak Bos saya. Perkenalkan kita koordinator P3 Tawan. Jadi hari ini kita mau bersih-bersih seluruh kawasan P3. Jadi semua tidak terkecuali, dari dermaga, terus kantor, jalan, semua TPI, semua yang ada di P3 itu harus kita bersihkan hari ini. Melibatkan unsur apa aja Pak untuk kegiatan hari ini? Ya, jadi kita nggak kerja sendiri, kita melibatkan ada stakeholder yang ada di sini. Itu ada Satpol Air, kemudian ada Polsek, ada kelurahan, kecamatan, terus ada nelayan, Takul, dan masih banyak lagi. Jadi kita nggak sendiri, jadi kalau bareng-bareng mudah-mudahan bisa lebih cepat dan lebih cepat bersihnya ya. Dan pengen kawasan ini tuh tertib dan nyaman ya, mewujudkan Tawang Gemilang ya Pak ya. Gemilang apa Bu? Gembah Ripah ya, indah dan cemerlang. Wah, pokoknya itu mantap ya. Di sini makanya mulai penataan, termasuk pintu gerbang di depan itu harus senantiasa ditutup ya Pak. Ya, nanti akses. Nanti kita atur semuanya. Jadi biar bisa tertib dan bisa kita wujudkan tadi dari ke Tawang Gemilang ya. Jadi di depan itu area yang sering keluar masuk untuk penduduk di sekitar ya, penduduk di sekitar sama lalu lintas orang yang biasanya yang kesini tuh selain melakukan berdagang dan menjual itu laut. Jadi ke kapal. Beraktivitas mereka itu di sini memiliki kapal gitu ya. Jadi jadi kalau misalnya kapal itu mereka ditinggal di sini dan mereka ke sini untuk Cilelang Cilelang, terus nanti ada beberapa penjual bisa dibeli di pelelangan atau di pasar ikan yang ada di sini. Jadi di sini juga ada pasar ikan. Jadi silakan Bapak Ibu yang di luar kota bisa berkunjung ke sini, dijamin ikannya fresh ya, ikannya fresh sehari clear gitu ya Pak. Jadi tidak ada ikan pando gitu ya. Jadi benar-benar pokoknya berapa pun ikannya pasti langsung habis. Nah, sehari langsung habis. Dan ini yang terbesar di Kendal ya. Jadi ini terbesar di Kendal. Jadi memang kita
pagi ini juga kayaknya ada Ada kegiatan lelang tongkol. lelang ya. Coba bayangin aja. Bu nanti ke sana liatin tongkolnya Bu. Siapa Iya. tahu netizen di sini bisa beli Iya, dan nanti kita koordinasikan. kan lihat ya ikannya tuh kayak apa besarnya. Oke, makasih Pak Sama-sama, Ifdal ya, sukses semangat buat- selalu ya. Oke, makasih nggih. Kita akan lihat acara lelangnya guys. Pokoknya di sini kegiatannya hunting. Nah, bayangin tiap hari ramai, seru. Ya. Bu, baunya agak lumayan. Smells good. Smells good ya. Nah, dua. Ya. Ini. Oke. Tak lihat. Ini ini kegiatan lelang tongkol. Ikan apa Pak? Tongkol lurik Pak. Ini kegiatannya ikan tongkol batik. Tongkol batik. Ini barusan ini ya Pak, habis melaut. Habis melaut. Oh ya, ini tongkol batik namanya ya, yang habis melaut. Dapat berapa ton Pak? Dapat berapa? Berapa kilo? 1 kintal. Oh. Ini fresh ya guys. Jadi ikan di sini tuh ikan yang benar-benar fresh, yang sehari harus habis. Hanya ini ya, kayaknya pagi ini ya. Hanya lelang tongkol aja. Itu di belakang ibu-ibu yang beli ini, yang apa ya, pembeli tongkol dan ini. Oh. Di laut masih cuacanya buruk Pak. Wawancara ini Pak, di laut gimana Pak? Di laut kondisinya sekarang gimana Pak? Cuaca lagi juga positif. Arus yang deras apa angin yang kencang terus? Deras, Ah, cuaca, biasanya ombak. ini mulai tadi melaut jam berapa Pak? Jam 3 malam. Jam 3 malam. Berangkat jam 3 malam, Kembali. kembali jam 1. Terus kalau bahan bakarnya yang dibutuhkan itu sekitar berapa? Liter Pak? Solar 100 liter. Jadi kalau misalnya nih 100 liter nggak nanti berarti ya tekor ya Pak? Tekor. Ya maksudnya kan kalau 100 liter tuh berarti itu berapa itu? Kalau 100 liter sekarang per liternya 6.000 berapa itu Pak? 700 6.000 berarti kalau segitu sekitar berapa itu? sekitar 600-an ya? 670? 700-an lah. Ya 700-an, kalau hasilnya nggak sesuai itu ya tekor ya, kan kayak gitu. Makanya daripada tekor biasanya nggak melaut ya, lebih baik nanti nunggu cuaca ini kan kadang kemarin juga bagus kan Pak, hasil ikan banyak, tapi hari ini kan ya ternyata nggak bersahabat ya. Ya. Banyak yang pulang. Berarti ya memang sedikit ya, jadi tidak bisa sampai maksimal. Kemarin itu kan maksimal, jadi hanya tertentu aja. Dengan Pak siapa Pak ini ya? Pak Ali. Jadi beliaunya sering dan pasti melakukan aktivitas yang ada di sini ya. Asli orang sini ya Pak? Asli orang sini. Asli orang sini guys. Nakodanya ya. Jadi kan berapa Pak? Yang berapa GT Pak? Kapalnya? Berapa? 19. Besar loh Pak. Ya saya pegang kapal Pekalongan. Oh, di Pekalongan. Nah, cuma ini aslinya cuma tadi ini. Iya. Cuma kapal satu ini, ada kapal 10 yang hasil satu Oh ini. iya. Semuanya nggak dapat ikan. Enggak dapat ikan. Emang spesialis ikan tongkol itu semua ikan Pak? Saya spesialis ikan. Oh, ada yang begitu. Karena jaraknya berapa mil ke laut? 12 menit. 13 mil. Kami besar dia cuma ya sampai ke sana gitu. Kalau saya udah sampai Karimun. Gue sampai Karimun. Kawan-kawan saya diajakin Pak. Diajakin cari ikan di laut tuh gimana sih gitu loh. Saya tidak pernah. Nggak apa-apa. Jadi kan ada pengalamannya, cari ikan di Seperti laut, ini, perjuangannya, susahnya di laut, perjuangannya. ya susahnya. Karena semua orang harus tahu tuh Pak, laut itu nggak Kayak cuma apa enak rasanya. tok ya. Pikir hasil, nggak cuma apa ya. Saya di sini Pak, di sini di P3 Tawa. Jadi selama ini kan hanya tahu cuma kegiatannya aja, dapat hasilnya, tapi nggak tahu perjuangannya ya. Jadi kalau
nanti bercerita tentang perjuangannya mulai dari beli bahan bakarnya, terus krunya harus makan juga di sana seharian, kadang nggak dapat ikan, orang akan menghargai kenapa ikan kadang-kadang mahal gitu. Jadi bukannya apa, karena memang perjuangannya luar biasa ya, bertaruh nyawa gitu ya. Bertaruh nyawa. Kalau cuaca buruk ya seperti itu ya Pak, kadang nggak dapat hasil, masih nganu juga ya, pulang ya sudah caranya ki. Sama sekali nggak dapat ikan. Oh, nggak dapat gaji ikan, sama nggak dapat sekali. duit ya itu. Jadi guys, itulah perjuangannya nelayan kita ya, kalau kondisi cuaca tidak memungkinkan ya. Jadi benar-benar apa ya, kita tuh di sini itu nelayan itu tergantung betul dengan keadaan cuaca yang ada pada saat itu. Ya Pak Mualim. Oh ya, makasih ya Pak Mualim. Ya, makasih guys ya.